Oh ya, penyuluh sosial ya, sosial muda pada dinas sosial Kota Tangerang Selatan. Ada ibu dari dinas pemberdayaan yang judulnya panjang itu ya, dinasnya saya lupa. Iya itu namanya AKB, keluarga berencana pada akhirnya. Terus ada juga Mas dari Ketenagakerjaan ya. Ya. Jadi memang izin langsung aja ya, karena waktu juga ya Pak Haris. Ketika berbicara Raperwal ini, dasarnya adalah perdanya. Kita sudah punya perda yang sangat lama dan termasuk perda yang sebenarnya adalah perda pendobrak di Banten. Kenapa? Karena perda ini dibentuk pada tahun 2019, di mana peraturan pelaksana dari Undang-Undang 8 2016 itu belum lahir. Jadi perda ini sudah lahir duluan, sehingga di dalam perda ini banyak sekali aturan-aturan yang didelegasikan untuk dibuat pengaturan lebih lanjutnya di dalam peraturan lebih lanjutnya, baik itu perkada maupun terkait juga mungkin ada beberapa keputusan gitu. Nah, ketika melihat, kita berbicara aja perda dulu ya Mbak. Kalau kita lihat ternyata perda ini ada mendelegasikan kurang lebih 4 ya, 5 harusnya 5. Ada satu pasal yang belum didelegasikan untuk di perwalnya. Iya, betul Ibu. Pasal 29 ayat 4. Dan itu sebenarnya sudah termuat di Ketenagakerjaan tentang unit disabilitas. Jadi tidak disebutkan, tapi sebenarnya Ketenagakerjaan Tangsel sudah mengakomodir terkait dengan hal tersebut. Ketika kami menyusunnya, jadi kebetulan perda disabilitas kami tahu sedikit sejarahnya. Kemudian Ketenagakerjaan kemarin kita coba sedikit menyempurnakan ya Mas, terkait dengan hal-hal yang belum ada. Nah, jadi kalau kita lihat dari perda ini, kita buka dulu Mbak pasal 6 ayat 4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak anggota Dewan, Bapak Kasih, dan seluruh hadirin yang saya cintai. Saya Lisandoyo dari Perkuni Kota Tangerang Selatan. Mungkin langsung saja kepada dinas sosial atau yang terkait dengan pembahasan perwal terkait dengan disabilitas. Mohon maaf bahwa perwal ini tentu harus melibatkan kami disabilitas. Namun jujur aja selama ini saya tunggu-tunggu tidak ada kunjung juga kami diberikan konsep draft yang akan dibuat perwal ini. Padahal kami ini kan termasuk yang berkepentingan sekali. Oleh karena itu saya kan tunanetra ini yang ditayangkan oleh Ibu narasumber ini kami tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin saya bisa mengkritisi atau mengevaluasi mana-mana yang nyambung dengan kebutuhan kami. Oleh karena itu terkait itu Bapak Kasih mohon bentuk saja, bentuk tim perumus dan kami diundang cukup dari disabilitas berapa disabilitas, kita nanti menjadi tim perumus, tim kerja agar perwal ini tidak menyimpang jauh dari aspirasi kami. Mudah-mudahan dikabulkan. Kami siap untuk memberi masukan. Kalau posisi seperti ini saya rasa tidak akan efektif. Jadi mestinya kami diundang menjadi tim perumus. Ya, mungkin berapa kali pertemuan merumuskan seperti apa sih. Tetapi untuk Perda nomor 18 tahun 2019
itu sudah bagus sebenarnya, tidak jauh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, mirip sekali, bahkan mungkin hanya nyontek saja juga bisa. Ya, oleh karena itu perwal ini dibuat untuk apa sih? Untuk bagaimana bisa mengimplementasikan tekniknya seperti apa, kan begitu. Yang terkait dengan pasal-pasal yang ada di Perda itu, maka dikeluarkan perwal agar pelaksanaannya itu ada acuannya. Kan kira-kira begitu ya Ibu narasumber ya. Nah, mungkin saya sedikit tadi masukkan ada pasal 6 itu di perwal apa di Perda? Perwal, rancangan perwal ya mungkin ya. Nah itu tadi penilaian itu saya juga nggak jelas karena saya adanya di Perda yang saya bisa baca. Jadi bagaimana mungkin kami itu bisa mempelajari konsep atau draftnya aja kami nggak ada, tiba-tiba diundang, kan aneh Pak, aneh sekali. Harusnya kami dilibatkan untuk membahas tentang perwalnya seperti apa. Perda sudah kami pelajari bagus, paling tidak menurut kami 70-80% bagus. Hanya tingkat implementasinya yang masih jauh. Terbukti mungkin salah satunya yang saya sering gembar-gemborkan bahwa hak untuk perekrutan atau lapangan kerja di pasal 17 sampai pasal 27 itu kan itu menyangkut tenaga kerja. Di pasal 24 Perda mengatakan pemerintah daerah wajib, coba kalau bahasa wajib kan hebat sekali, cakep sekali, wajib merekrut, mengangkat tenaga kerja disabilitas sedikitnya 2%. Nah, kalau bahasa sedikitnya itu mungkin dinas sosial kita tahu ada 2 disabilitas. Kalau kurang lebih 100 karyawannya berarti itu sudah lumayan. Kalau sedikitnya berarti boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ya Ibu narasumber ya, dari sisi bahasa sedikitnya. Di swasta sedikitnya 1%, berarti ya tentunya bukan berarti hanya 1, bisa lebih. Jadi ini harus jelas. Nah kemudian tadi kalau di perwal dibacakan penilaian, barangkali ini hanya prediksi saya, jangan-jangan yang dimaksud penilaian disabilitas itu mungkin kategori disabilitas berat ringan itu barangkali yang dimaksud adalah klasifikasi sepertinya. Bahasanya diganti klasifikasi, beratnya seperti mohon maaf Pak Ujang misalnya, maaf ya tuna fisik ya, fisik ini ada yang pakai tongkat bisa, kaki palsu bisa, berarti Pak Ujang kategori atau klasifikasi yang lebih berat. Saya low visionnya sedikit, Mbak Putri low visionnya banyak. Nah di situ mungkin saya contoh, mungkin hanya prediksi atau asumsi saya aja, karena ya saya tidak tahu di situ kayak apa yang digambarkan oleh narasumber tadi, karena saya nggak pegang draftnya. Kalau saya megang, pelajari paling nggak yang nggak usah lama-lama lah, 3 hari atau insya Allah bisa saya hafalin. Oh ini yang harus masukkan seperti ini, karena yang berkepentingan kami, masa iya nggak diajak ngomong gitu loh. Ya dari pusat itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu Pertuni pusat diajak bicara, masukan banyak dari Pertuni itu, yang macam-macam tenaga kerja lah, ya pendidikan pasal 8 sampai pasal 16 itu Perda juga ada. Cakep sebenarnya bagus banget, tinggal implementasinya, pendidikan inklusif dan sebagainya ada semua. Pak Ujang tentang hak kesehatan itu lengkap Pak Ujang, lengkap bagus sekali. Ya, hak politik saya kalau masih muda boleh jadi presiden Pak Ujang, di undang-undang yang ada itu. Ya. Itu
punya hak jadi anggota dewan juga punya hak. Bagus loh, cakep. Tapi perwalnya ini hati-hati ya Bapak ya, harusnya lebih baik lagi daripada perdanya. Sekira tadi yang pasal 29 apa ya, Ibu narasumber, mungkin saya boleh beri masukan. Pasal 29 tadi yang masih perlu sedikit beri masukan tentang apa? Oh iya, unit pelayanan disabilitas. Ya tentu kalau bicara pelayanan itu mungkin tidak hanya di tenaga kerja saja ya, pelayanan itu kan banyak. Apakah akan dibuat unit pelayanan disabilitas secara sentral? Misalkan di Tangsel itu ada satu lembaga sendiri, silakan aja itu akan lebih baik. Tapi di tenaga kerja ada unit pelayanan ya tenaga kerja, karena itu OPD-nya OPD urusan tenaga kerja. Dan kalau bahasa unit pelayanan disabilitas tentu menyeluruh. Ya, jadi satu wadah dari pelayanan, berbagai macam pelayanan itu bisa satu pintu. Apakah mau dibuat lembaga itu sehingga pemerintah Tangsel perlu ada semacam sejajar OPD itu. Saya kira mohon pada Bapak Kasih, Bapak Kabid masih ada yang di jalan pulang apa ya? Ada. Masih ada beliau ya? Ada. Paham. Jadi mohon agar mohon diperhatikan usulan saya. Semoga dalam perumusan nanti kami diajak bicara sehingga nanti sesuai kebutuhan kami, karena kami sudah belajar di Perda, malah kayaknya dinas-dinas yang terkait, padahal itu ada dinas pariwisata, ada tenaga kerja, koperasi, itu Koperasinya nggak ada Pak. Ada Pak. Ada. Ya bukan, dinas koperasi nggak diundang. Oh iya, tapi di Perda ada Pak. Perda ada. Jangannya di Perda, undang-undang ada. Oleh karena itu harusnya mengajak yang ada yang tercakup dinas-dinas terkait yang ada di dalam Perda tersebut. Pendidikan itu pasal 8 di Perda sampai pasal 16. Pasal 17 itu dinas tenaga kerja penting itu. Harus paham. Ini kuat karena bahasanya wajib. Kalau nggak wajib berarti hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya apa coba? Kalau nggak, masih jauh dari prakteknya, jauh sekali. Kalau undang-undangnya bagus ya, perdanya bagus, tapi pelaksananya jauh sekali. Banyak teman-teman kami yang tunanetra, dagang, di OC-OC masih banyak Pak, Ibu. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya sementara sebagai ketua Peruni. Tapi biasanya prihatin. Karena apa? Siapa yang bisa? Saya nggak bisa mengangkat senjata, nggak punya power yang seperti ada organisasi kemasyarakatan lain yang bisa keroyokan. Kalau kami tidak mungkin, dan untuk bila-bila tidak punya karakter yang seperti itu. Oleh karena itu partner kami tentunya adalah pemerintah, dan ada juga swasta harus dilibatkan di pasal 82 tentang aksesibilitas ya, aksesibilitas penggunaan tempat-tempat umum dan sebagainya, itu juga harus diperjelas. Itu masih jauh sekali. Jadi undang-undang atau perda ini sudah dibuat tahun 2019, namun sudah dalam 4 tahun memang perwalinya belum dibuat, sehingga pelaksanaan dan sebetulnya kalau pejabat-pejabatnya dan swasta itu memahami, disosialisasikan itu penting. Masyarakat atau swasta itu perlu mendapat sosialisasi dari tentu pihak yang terkait, karena itu ada perintah juga Pak Ujang, ada perintah harus disosialisasikan, termasuk pengusaha-pengusaha itu harus dikasih pemahaman bagaimana mungkin ujuk-ujuk disabilitas melamar kerja pasti ditolak, kan begitu, karena tidak tahu, bukannya apa-apa, ada peraturan mereka nggak tahu.
mohon maaf, mungkin pejabat sebagian mungkin ya juga nggak ngerti juga, ada banyak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kami sampaikan, kami kesulitan untuk membedakannya karena kami memang tidak di ranah seperti itu. Kami mencari dasar belum menemukan. Mungkin nanti mohon dibantu. Mungkin setelah ini ada dari dinas akan memberikan draft utuhnya yang memang sudah akan dibahas lebih lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya, disampaikan sehingga nanti lebih lebih runtut lagi masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini, khususnya yang terkait dengan disabilitas ini. Kemudian lupa tadi Pak Ujang juga berbicara tentang UMKM. Memang di Perda sudah ada. Nah itu Pak, tadi saya bilang kalau masukannya ini seperti apa untuk seperti Bapak yang sudah berwirausaha, kemudian terkait dengan perusahaan-perusahaan swasta yang sudah berperan aktif dalam memberikan pekerjaan terhadap para disabel seperti itu kita butuh masukan untuk dimasukkan dalam pengaturan perwal ini nantinya. Walaupun memang pada dasarnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu sudah ada kurang lebih 9 peraturan baru yang terkait dengan disabilitas ini. Dimulai dari PP 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi disabel, kemudian ada PP 70 tentang perencanaan penyelenggaraan evaluasi terhadap penghormatan. Kalau sekarang lebih jelas lagi Pak, bukan hanya perlindungan tapi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Kemudian ada lagi PP 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas yang tadi Ibu sampaikan. Mungkin terkait dengan pendidikan bagaimana, itu juga sudah ada PP-nya. Daerah tinggal menyesuaikan untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian juga ada PP 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak di dalam proses pengadilan untuk disabilitas itu sudah ada aturannya. Kemudian selanjutnya ada tentang unit pelayanan disabilitas yang tadi kami sampaikan, bagaimana ini nanti kita lihat dengan Dinas Tenaga Kerjaan. Ini juga terkait dengan perusahaan-perusahaan Pak. Terus bagaimana juga pemerintah memang kalau dari aturannya seharusnya juga memang pada sepertinya takut melaksanakan hal itu. Kemudian swasta juga mungkin nanti Dinas Tenaga Kerja bisa melakukan pengawasan terhadap kaum disabilitas ini, apakah mereka sudah memperoleh haknya di perusahaan-perusahaan itu, bisa dilihat juga karena nanti akan ada pemberian penghargaannya atau insentifnya. Kemudian ada juga syarat-syarat tentang pemberian penghargaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak para disabel ini. Nah yang tadi terkait dengan Komisi Nasional Disabilitas memang sudah ada perpresnya ya Bu ya, karena di pusat memang sudah ada, makanya memang pada dasarnya Perda Tangsel ini tidak jauh dari undang-undang. Kenapa? Karena memang ketika penyusunan Perda 18 2019 itu pada dasarnya lebih banyak mengacu pada Undang-Undang 8. Karena peraturan pelaksana yang tadi kami sampaikan di awal memang belum ada dan baru mulai terlihat dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sehingga ini yang terakhir yang kami bisa kumpulkan baru kurang lebih ada 9 terkait dengan peraturan mengenai disabel ini. Tetapi mungkin kita belum perlu juga melihat dari peraturan-peraturan dari kementerian atau lembaga lain yang berbicara tentang disabel ini, yang nanti bisa kita jadikan juga acuan atau pedoman dalam penyusunan draft perwal atas pelaksanaan Perda tadi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi semangat. Ya, makasih Pak Aris. Bapak, Ibu-ibu, tadi saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan pada konten. Tetapi tadi menarik pertanyaan Pak Ujang, Pak Handoyo, Ibu sampai di belakang luar dan sebagainya. Pada intinya saya dari Komisi 2 Bu yang membidangi kesejahteraan sosial. Hari ini saja saya begitu terpukau
dan betapa bodohnya saya tidak banyak mempelajari tentang perda ini dan tidak mengetahui jujur aja. Hal yang saya dapatkan hari ini hikmah terbesarnya adalah satu, bahwa ada kewajiban-kewajiban yang diamanahkan dalam undang-undang, dalam perda, kemudian turunan Perwal yang harus segera didorong juga, bukan hanya kekuatan undang-undang dan aturan, tetapi harus ada kekuatan politik, keberpihakan politik. Itu ya. Pak Wawan ini yang lebih bicara. Jadi hari ini saya mendengarkan ini menjadi sebuah inspirasi buat saya, dan kalau bahasanya ini ruhul jihad ya, semangat untuk berjuang dengan bentuk formula tadi ya. Kemudian kita berbicara mengenai database hari ini seperti apa. Tadi seperti bahas ya, diskusi sama Pak Haris, database kita seperti apa, anggarannya seperti apa. Karena mungkin bisa saja kita bertanya kepada tadi persatuan-persatuan gitu ya. Tapi mungkin banyak lagi di luar sana ada orang yang disable yang belum terdata, yang belum terbantu juga. Seberapa banyak jumlahnya, kemudian sudah mendapatkan fasilitas apa, dan masalahnya ke depan itu apa yang perlu kita bantu. Rasanya menginventaris itu menjadi masalah utama dulu gitu ya. Yang kemudian perda ini atau perwal ini kemudian bisa memberikan gambaran, jawaban, solusi-solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Maka tadi Ibu menanyakan mengenai flowchart dan sebagainya, alurnya dan sebagainya. Saya pikir ini menarik untuk dibahas. Mungkin kami dari DPRD memastikan bahwa ini suatu hal yang mandatori, suatu hal yang memang wajib dijalankan, dan ini harus dikawal oleh yang namanya pemerintahan. Karena pemerintahan bukan hanya eksekutif tapi legislatif. Kalau di tingkat 2 itu Pak, kami memiliki kewajiban untuk memastikan aturan-aturan ini berjalan. Percuma tadi, maka di prolog awal kami, saya tadi menyampaikan sudah begitu banyak perwal yang belum dijalankan Bu, mengenai PMKS dan sebagainya. Oleh karenanya ya, saya pernah dulu punya pengalaman Pak, saya pernah 12 tahun di Malaysia. Bagaimana di tempat-tempat umum itu ya kan, begitu banyak diberikan fasilitas orang disable itu dengan keahliannya masing-masing. Mereka dapat tempat, tidak diusir, tidak apa, bahkan diberi pelayanan khusus spesial. Karena memang negara hadir. Kebayang sama saya di tempat-tempat yang begitu layak, banyak teman-teman disabilitas yang mempunyai kelebihan, mempunyai kemampuan. Bila mana itu didorong, bila mana itu dibantu, bila mana itu disupport dengan fasilitas, keahlian, barang-barang, dan itu mereka menjadi pribadi yang mandiri. Bukan hanya bicara mengenai pekerjaan. Pekerjaan ternyata 1% Pak ya, atau 2% Pak Handoyo? 2%. 2%. Sedikitnya ya di pemerintah. Sedikitnya 2%. Iya. Swasta. Wah, satu. kebayang Pak, ya kan, angkatan kerja di Tangerang Selatan ini ya kan, di Snaker ada di sini, perwakilan di Snaker? Ada. Oke. Berapa angkatan kerja hari ini di Tangerang Selatan? Itu kan jumlahnya juga fantastis. Berapa? Pak, saya belum lihat data, tapi sebenarnya Pak, maksudnya saya inginkan tuh database Pak. Soalnya ketika kita melakukan job canvassing Pak, saya perkenalkan si Kosumoso, saya pengantar kerja dari dinas tenaga kerja. Nah, seperti tadi yang dibahas, ketika kita mensosialisasikan kepada perusahaan Pak, itu semua sudah kita lakukan. Jadi kita meminta perusahaan, ayo dong, pakai dong tenaga kerja disabilitas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tapi kembali lagi kita membutuhkan supply Pak. Jadi sebenarnya tenaga kerja disabilitas yang tadi disampaikan, sebenarnya di Kota Tangerang Selatan ada berapa sih Pak jumlahnya? Usia produktif yang tadi Bapak sampaikan, angkatan kerjanya itu jumlahnya berapa? Jadi nanti ketika kita menjual kepada perusahaan, ayo Pak pakai tenaga kerja disabilitas. Toh itu dalam Undang-Undang 8 Bu ya, tahun 2016 kan sudah dimandatorikan, diwajibkan menggunakan sebesar kalau swasta 1%, kalau pemerintah 2%, seperti itu. Jadi di situ kita ada loh senjata dalam dinas tenaga kerja untuk melakukan. Terima kasih. Pada intinya bahwa di Snaker siap Bu ya, Pak Handoyo sebenarnya dari dinas tenaga kerja insya Allah sebuah tepuk tangan buat Snaker ya kan. Hanya memang PR hari ini yang menjadi staging kita. Oke, yang pertama itu memang identifikasi. Betul ya Bu ya, identifikasi berapa database kita yang tidak mampu. Tadi bicara mengenai klasifikasinya seperti apa, apakah mengenal istilah berat ringan dan sebagainya.
kemudian ya kan skill ya kan, skillnya seperti apa yang dibutuhkan dalam ketenaga kerjaan yang bisa diterima dalam dunia bekerja, ada yang ke UMKM, ada yang ke seni dan sebagainya. Rasanya itu menjadi tugas berat Pak Aris. Pak Aris Jadi Pak, ini saya mau sampaikan juga gini Pak. Jadi semuanya jangan diberatkan ke dinas sosial semuanya. Jadi sekarang umpamanya dinas sosial itu kan dia sudah ditampung ke dia. Yang usia sekolah disalurkan ke dinas pendidikan. Yang untuk berkarya ke dinas tenaga kerja. Yang sudah punya usaha mungkin dia akan melanjutkan usahanya mungkin ke dinas koperasi. Jadi tidak semuanya pun juga ke dinas sosial. Paham Pak. Tetapi tadi kita berbicara mengenai identifikasi Pak. Ya. Identifikasi ada di domainnya dinas sosial. Oke. Cuma tadi saya mau melanjutkan Pak Ojak ya kan. Saya bisik-bisik sama beliau. Ini identifikasi anggarannya ada nggak? Ya. Masalah anggaran kan Enggak, sebentar Pak Ojak. Nanti saya bahas sebagai DPRD. Oke. Saya menanyakan beliau. Kalau emang nggak ada belum ngomong. Saya beranggaran. Ini harus segera di perubahan kau perlu masuk anggarannya. Oke, sehingga identifikasi permasalahan, database dan sebagainya itu bisa clear di masalah disabilitas. Karena ini bukan undang-undang lagi Pak, ini undang-undang dasar 45. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mandat, itu kencang keras, nggak ada yang bisa melawan satupun. Oleh karenanya saya tadi diskusi ringan dengan Pak Aris. Pak Aris, ini harus ada anggaran khusus bicara mengenai dari hasil pembicaraan kita semua yang menjadi masalah utama adalah identifikasi. Kalau tadi Pak Handoyo lebih bicara mengenai konten dan sebagainya, bagus Pak, itu langsung ke Bu Tanti Pak. Kalau saya hanya dorongan politik saja yang mungkin bisa saya lakukan, bagaimana saya bisa mendorong, saya bisa menyimpulkan bagaimana langkah-langkah yang strategis. Terima kasih. Pak, saya sedikit masih terkait dengan tenaga kerja. Ini hanya curhat aja Pak ya. Kami atas nama Pertuni tahun 2022 kurang lebih bulan 4 atau 5 setahun ini kami mengajukan atau lamaran anak-anak kami yang usia produktif ya dan rata-rata S1 dan punya keahlian laptop bicara, artinya skill itu ada. Namun tidak ada kunjung panggilan apapun dan kami konfirmasi kepada kepala dinas yang sudah pensiun. Maka saya juga nih kebetulan ada dari dinas tenaga kerja, nggak tahu kemana itu lamarannya, nggak kembali ke kami, tapi juga nggak ada balasan. Ini kira-kira macetnya di mana, tapi tidak ada jawaban. Tetapi Bapak Haji Abandi selalu jawab, sudah saya tanyakan terus Pak, tapi masih nunggu-nunggu saja sampai hari ini. Itu Pak. Jadi betul Anda wakil rakyat bahwa kondisi seperti itu. Tapi dari dinas tenaga kerja menyampaikan bahwa sudah berusaha maksimal sepertinya. Tapi lamaran yang dari Pertuni ini kok tidak ada jawaban, terkecuali satu anak kami ya perempuan S1 juga diterima di P3 P2 KB, itu pun bukan melalui dinas yang lain, karena kami langsung audiensi sehingga ibu gadisnya langsung menerima. Jadi rupanya ini agak repot juga untuk birokrasinya. Mohon dikoreksi Bapak Wakil Rakyat, mudah-mudahan sukses. Mengenai data-data itu, kebetulan saya juga ketua kader Posyandu dan saya di rumah juga RW gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mengenai data itu hampir setiap tahun kami para kader itu sebenarnya